Karena memang kita berada di cincin api ya, sehingga gempa itu hampir terjadi tiap hari, 5-7 kali. Jadi di bulan Juni akan ada bencana yang arahnya dari barat. Seharusnya cuaca ekstrim itu selesai di bulan-bulan Februari akhir Maret ya, tapi jadi panjang sampai ke April dan Mei. Nah, ini tadi gempa yang lebih sering di bulan Maret, lalu yang gongnya agak besar di bulan Juni. Aduh, Jakarta lagi. Warga diharapkan waspada. Peringatan. Terjadi kenaikan tinggi muka air. Warga diharapkan waspada. Awas. Cuaca ekstrem, gempa bumi, gunung meletus, hingga pergerakan tanah jadi ancaman serius. Sementara itu, mulai bulan Februari ini, bersiaplah mendapati bencana-bencana yang kekuatannya semakin besar. Menurut seorang indigo, semua yang berbahaya akan berkumpul di pertengahan tahun. Gempa besar di bulan Juni akan semakin menakutkan karena cuaca ekstrim, hujan lebat, hingga pergerakan tanah juga memuncak di bulan Juni. Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua bencana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menapaki pertengahan bulan Februari tahun 2026, bumi masih memberi penampakan wajah yang menyeramkan. Alam masih belum bersahabat. Akibatnya, bencana demi bencana masih terus berpotensi terjadi. Mulai dari cuaca ekstrem hingga berbagai macam bencana tidak bisa dihindari. Hujan dengan intensitas tinggi juga bakal lebih panjang. Jika banyak orang memprediksi akan selesai di bulan Februari ini, ternyata mundur hingga bulan Mei. Sebenarnya itu bukan suatu harus dikhawatirkan. Memang belakangan ini alam itu kurang bersahabat dan cuaca itu dikenal sangat ekstrim ya. Bukan hanya ekstrim tapi sangat ekstrim. Dan ini juga ada faktor lain karena curah hujan itu terlalu intens sehingga sangat mengkhawatirkan, hingga akhirnya dibuatlah semacam modifikasi atau rekayasa cuaca. Oleh karena adanya kejadian tersebut sehingga curah hujan tuh jadi nggak stabil. Seharusnya cuaca ekstrim itu selesai di bulan-bulan Februari akhir Maret ya, tapi jadi panjang sampai ke April dan Mei. Kabar dari lautan sudah pasti tidak boleh diabaikan. Tapi kecelakaan-kecelakaan paling maut tetap ada di daratan. Risiko paling tinggi terjadi di dalam tol, karena selama ini sudah sering terjadi kecelakaan terparah adanya di jalan bebas hambatan. Theta Indigo hanya memberi pesan, beberapa ruas tol yang berbahaya harus dihindari. Kalaupun terpaksa melintas, tidak boleh kehilangan waspada. Dan bencana yang terjadi di laut atau di darat, lebih banyak di darat sih. Lebih banyak di darat untuk kali ini, sehingga resiko ya lebih tinggi. Dan di laut ada beberapa, karena memang kita berada di cincin api ya, sehingga gempa itu hampir terjadi tiap hari, 5-7 kali. Tapi yang di atas 5 koma itu akan lebih banyak terjadi di bulan-bulan Maret. Gempa menjadi perhatian sangat besar bagi Theta Indigo,
Sebab banyak sinyal yang menyebut akan terjadi gempa-gempa dengan kekuatan yang semakin menakutkan. Setelah melewati bulan Februari ini, yang perlu diwaspadai memang gempa bumi. Meski hujan masih sering terjadi, tapi tidak banyak mengirimkan bencana. Karena yang perlu diwaspadai adalah gejolak dari dalam perut bumi. Arahnya lebih banyak ke arah. Kita pakai dulu aja ya. Karena saya takut kalau misalnya asal ngucap aja gitu loh. Ya akan banyak terjadi di bulan-bulan apa? Bencana yang ada di atas 5, akan ada di bulan-bulan apa? Kita lebih baik tanya pendulum ya. Di bulan Maret. Jadi kasih lihat ke ini ya. Ya, lebih ke arah di bulan Maret. Jadi waspada untuk di bulan Maret. Kita tanya lagi ya pada pendulum. Cuaca ekstrem akan terus terjadi. Jadi hati-hati. Selain ibu kota Jakarta, wilayah yang paling parah terkena dampak cuaca ekstrem, menurut pandulum yang diayunkan Theta Indigo, adalah bagian barat Indonesia. Beberapa kali memainkan pandulum, sisi yang paling mengalami akibat parah memang sisi barat. Kemudian, bulan yang terparah menerima dampak cuaca ekstrim adalah bulan 6. Selain cuaca, ya kita tanya lagi lebih banyak di mana dan maksudnya cuaca ekstrimnya lebih banyak di bulan apa? Cuaca ekstrim. Ya kita lihat dulu di ke arah mana. Bulan apa yang akan ada yang besarnya? Aduh, dekat-dekatin ya. Bulan Juni. Ya, yang akan ada gong di bulan Juni. Kita nggak tahu apa ya bulan Juni ya. Bencana-bencana besar ternyata belum akan bergeser dari Indonesia. Curah hujan yang sangat lebat akan melanda hampir semua daerah, sehingga potensi terjadi banjir bandang sangat besar. Tapi benarkah Jakarta akan mendapat dampak terparah akibat cuaca ekstrim? Lalu bagaimana dengan daerah lain? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ini menakutkan. Cuaca ekstrim bakal melanda dengan kekuatan yang super ekstrim. Siklus musim berganti secara anomali, sehingga cuaca bergerak dengan pola yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Celakanya, cuaca ekstrem yang menakutkan itu akan membuat ibu kota Jakarta mengalami dampak paling menyeramkan. Theta Indigo tidak ingin merinci jenis bencana yang diakibatkan cuaca ekstrem agar tidak membuat resah. Tapi nyatanya, kondisi ini tidak boleh dianggap main-main. Dari mana cuaca itu? Apa arahnya ya yang ekstrim itu kemungkinan datang daerah kita gunakannya. Tapi pendulum ya. Ini tools ini cara kerja seperti pendulum tapi sedikit berbeda. Dari mana yang gongnya itu datang di arah mana, sebelah mana gitu loh. Aduh, Jakarta lagi. Ya, dia berhenti di sini ya. Kita cek sama kompas. Waspada dan harus terus waspada.
Setelah bulan Maret, yang paling berbahaya adalah bulan Juni. Theta Indigo bahkan menyebut bulan Juni beberapa kali. Itu artinya kehati-hatian tidak boleh ditinggalkan. Apalagi di bulan Juni akan terjadi banyak bencana, mulai dari cuaca ekstrim hingga gempa besar. Kita buka kompas arah barat. Jadi di bulan Juni akan ada bencana yang arahnya dari barat. Bulan Juni ya tadi ya. Kita coba lagi. Ya, 2 kali ya. Oke, kita yang ketiga kali. Biar netral dulu. Udah tetap ya, di arah yang sama ya. Oke, berarti kita sudah mengulang 3 kali, tetap menuju di arah yang sama. Gempa bumi adalah niscaya. Indonesia adalah negara dengan jumlah gempa yang tak terhitung, bahkan bisa berkali-kali dalam 1 bulan. Gempa-gempa kecil yang hanya dirasakan di pusat getaran perut bumi, seringkali tidak dirasakan dampaknya, tapi selalu terjadi dan akan semakin besar di hari-hari berikutnya. Ya, kalau lebih sering, intensitasnya lebih sering untuk bencana, ya kalau kita lihat ya berita-berita dimanapun, ya semua orang juga tahu ya, kalau di Indonesia ini bencana alam itu, gempa itu rutin gitu, bisa 5-7 kali sehari gitu kan, gempa-gempa kecil. Lantas kapan terjadi gempa dengan magnitudo sangat besar akan terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gempa memang bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sebab negeri kepulauan ini berada di atas cincin api bumi yang terus bergerak setiap saat. Gempa-gempa besar pun pernah terjadi sehingga tidak ada alasan untuk lengah. Karena gempa dengan magnitudo jumbo hanyalah soal waktu. Dan di tahun-tahun ini adalah siklus kemunculan gempa besar yang harus diwaspadai. Menurut pendulum yang diayun Theta Indigo, bulan yang rawan gempa adalah bulan 3. Tidak hanya sekali tapi berkali-kali Theta Indigo menyebut bulan Juni sebagai bulan gempa bumi. Oke, kita lihat dengan pendulum ya. Ini dengan tools ya. Saya bukan ramal. Saya hanya mencoba menangkap vibrasinya aja. Di bulan apa yang intensitasnya lebih banyak? Intensitasnya lebih banyak. Biar lebih jelas ya. Intensitas lebih banyak, kita rubah dikit. Ya, kita cek lagi, muter lagi. Intensitasnya lebih banyak di bulan apa? Intensitas. Ini lebih ke intensitas ya. Gempa-gempa kecil kali banyak di bulan Maret. Pendulum yang dimainkan Theta Indigo memang telah memberi isyarat bulan Maret akan ada gempa yang perlu diwaspadai. Tapi ternyata di bulan Juni juga akan datang gempa susulan yang bahkan kekuatannya lebih dahsyat. Kepada masyarakat yang berada di wilayah yang selama ini rawan gempa, harus banyak waspada. Tapi pendulum Theta Indigo memberi gambaran gempa dengan kekuatan sangat besar bakal mengguncang sisi barat Indonesia. Lalu, yang besar, yang ada kemungkinan nggak di atas 5, yang paling besar.
Saya nggak mau connect yang lebih besar lagi. Perlu diwaspadai ya. Ya, aku tidak ngeramal ya. Kita hanya mencoba mendapatkan vibrasinya aja. Di bulan Juni. Nah, ini tadi gempa yang lebih sering di bulan Maret, lalu yang gongnya agak besar di bulan Juni. Tidak hanya gempa yang berkekuatan besar atau pergeseran tanah yang sangat berbahaya. Theta Indigo mendeteksi akan banyak sekali muncul lubang-lubang besar yang misterius. Diameternya tidak kecil, tapi bisa mencapai lebih dari 1 meter persegi, jadi hati-hati untuk yang memiliki anak kecil agar tidak terjebak dalam lubang penuh misteri ini. Dan untuk kewaspadaan, tolong untuk dijaga anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun karena dikhawatirkan akan banyak bermunculan sinkhole atau lubang-lubang yang sangat tiba-tiba, dan ini ukurannya bukan ukuran 1 meter, 2 meter ya, bisa lebih. Lalu juga akan banyak pusaran-pusaran air ketika curah hujan terlalu banyak sehingga daratan tidak bisa menampung air tersebut, sehingga akan banyak sekali bermunculan pusaran air di tengah kota, dan ini akan ada korban. Perjalanan tahun ini sepertinya memang masih akan berat oleh sebab bencana datang di setiap saat. Banjir yang semestinya sudah selesai di bulan Februari ternyata masih akan terus terjadi. Sementara itu, gempa bumi juga menunjukkan pertanda tidak akan berhenti, bahkan akan ada gempa besar di bulan Juni. Maka sebaiknya memang harus terus berhati-hati, selalu berdoa, serta memohon pertolongan Tuhan agar terbebas dari semua bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.